Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, sekarang ini kita berada di zaman freedom atau zaman kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku sehari-hari. Pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja, anak-anak, bahkan orang dewasa. Mereka mencoba apapun tanpa memedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan hukum. Jadi, pergaulan bebas ini bisa diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, masalah norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti seks bebas, pemakaian narkoba, mabok-mabokan, dan yang lainnya. Remaja-remaja kita yang merupakan generasi penerus bangsa telah dibutakan dengan budaya-budaya barat yang bebas. Mereka bergaul tanpa adanya batasan, tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya. Hal ini dikarenakan karena kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan, keluarga maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan bagi mereka, para remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja atau kita memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah misalnya yang pertama ada menutup aurat. Islam mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hati. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus tutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Selain menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekuk anggota tubuh, dan juga tidak boleh tipis dan transparan. Kemudian perilaku selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang diizinkan selama masih ada batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan jenis lain harus dijaga jaraknya, sehingga tidak ada kejadian kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
Kemudian dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina di sini Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama ada laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Nah, mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurumus pada perzinahan. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Yang kedua ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh diizinkan secara fisik. Yang dilarang dalam Islam adalah pengalaman yang menyenangkan dan disertai nafsu birahi. Tetapi yang tidak ingin dilakukan tanpa disertai nafsu birahi dilarang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk melindungi pandangan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang percaya, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara interaksinya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka buat. Katakanlah kepada perempuan yang percaya, hendaklah mereka menahan pandangannya dari memandang yang haram. Jadi ayat di atas Allah memerintahkan agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya. Di hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan bahwa demikian itu lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tak terelakkan. Kedua matanya berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar. Lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan. Dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu membenarkan atau mendustakan itu. Muttafaqun alaih, dan lafaz hadis riwayat Muslim. Disebut zina laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati orang yang memandang sehingga hati seorang laki-laki terpikat dan membayangkannya. Maka timbul keinginan dan berusaha untuk melampiaskan keinginan syahwatnya kepadanya. Oleh karena itu Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya, dan bahaya sebagai dampak pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang beragama, kita harus melakukan perbuatan yang baik dan membatasi pergaulan dengan orang yang bukan mahramnya. Demikian saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.